juga dari Sika NTT, Siap. Paulus Gregorius Afrizal, ya. Dan kami juga ucapkan selamat pagi, selamat datang untuk Ibu Dr. Rima Agristina sebagai Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Terima kasih banyak Ibu sudah hadir di sini. Terima kasih kami diundang ke sini. Kami ucapkan terima kasih banyak dan kita senang sekali bisa ketemu dengan pemuda Indonesia yang begitu luar Kita biasa. panggilnya siapa? April. 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 Ya. April, Siap. pasti menjadi impian banyak orang termasuk kamu untuk bisa menjadi pasukan pengibar atau penurun bendera di Istana Merdeka. Siap. Kemarin kamu menjadi tim pagi atau sore? Kemarin sore ditugaskan. Pasukan berapa? Pasukan 17. Pasukan 17. April, Ya. ketika terpilih di Nusa Tenggara Timur untuk menjadi paskibraka di Istana Merdeka, apa dalam pikiran kamu saat itu? Yang pasti bangga karena sudah bisa baru pertama kali ketemu sama Pak Presiden. Bapak Prabowo. Iya. Ya. Senang karena saya salah satu dari banyaknya peserta didik yang ada di NTT bisa mengibarkan bendera di Istana Merdeka. Betapa ngelihat ibunya begitu bangga ya. Dan kita pun juga begitu bangga sekali dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang memfasilitasi termasuk tetap memberikan kesempatan bagi anak-anak Indonesia untuk tetap menjaga ideologi Pancasila pun juga fasilitasi semua kebutuhan mereka. Tapi ini yang menjadi viral di media sosial. Ibu Rima, kami izin untuk membacakan artikelnya. Ya boleh. Ibu. Cerita Ibu Paulus Afrizal rela jual kompor dan gadai HP demi biayai anaknya lolos paskibraka nasional. Iya. Luar biasa loh itu Mama, sesayang itu sama kamu. Dan kamu April. juga kelihatan sayang banget tadi pas April. pada waktu cuplikan itu kamu berkaca-kaca. Ibu Rima, izin Iya. sebentar ya kita Iya. minta April. April, kenapa sampai mama kamu menjual handphone sampai kompor gas? Jadi ceritanya pas seleksi itu ada kekeliruan lupa di lingkar tes VDRL TPHA. Tes kesehatan? Ya, lupa di lingkar. Terus pada saat itu sudah waktunya mepet untuk dikirimkan. Sedangkan waktu itu uangnya saya, keluarga kami belum ada. Kayak ada cuman tidak cukup. Berapa biaya untuk Biaya tes untuk kesehatan? tesnya. Kurang tahu sih, kayaknya sekitar 100 lebih ya. 100 ribu. 100.000. 100 lebih ya. Lebih dari 100 100. juta apa 100 100.000. 100 ribu. Yang tambahannya Oh, saja. ya. Tambahan. Jadi ada yang terlewat. Ada yang terlewat sehingga perlu tes tambahannya Tes itu yang tambahan. terlewat. Tapi uang kamu nggak cukup, keluarga Iya, juga. tidak cukup. Kalau saya kan, ya saya Allah, juga ya. pemalu, tidak mungkin saya harus minta di kayak bupati atau pemerintah, karena kan hanya 100-200 kan buat apa. Terus selagi saya masih bisa usaha, saya usaha sendiri tanpa minta-minta. Kamu cerita ke mama? Iya, saya bilang kalau ini tidak ada uang, kita usaha sendiri saja dulu, jangan pinjam-pinjam, apalagi kita minta di. Mama karena bilang kan apa? Mama bilang, ya kita nih barang sudah tidak ada, apa yang harus kita buat? Terpaksa mama jual HP, jual kompor di temannya mama saya sendiri. Pas itu kan saya mau ke sekolah, rencananya saya nanti pas pulang sekolah kalau uangnya belum didapatkan, rencananya saya mau ganti HP saya. Oke, baik. Akhirnya kompor dan handphone sudah dilepas untuk bisa membayar tes kesehatan. Mama kamu luar biasa. Apa yang ingin disampaikan untuk mama kamu yang sudah menyaksikan di Sika Nusa Tenggara Timur? Silakan. Sok. Bangga. Mau bilang apa sama mama? Terima kasih mama sudah berjuang buat saya dan adik-adik saya dan juga Kita hadirkan dari Sika Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi Ibu, boleh di samping April. Kami memaklumi karena sudah lama tidak bertemu, begitu pun juga April karena memang di karantina ya. Ini baru kali pertama mereka bertemu setelah April di karantina bersama dengan BPIP sebelum upacara di Istana Merdeka. Ibu selamat pagi, selamat datang di pagi-pagi Akbar. Ini putra Ibu, kebanggaan. Bangga melihatnya Bu. Apa yang terlintas dalam pikiran Ibu saat itu sampai harus menjual kompor? Tidak ada, saya hanya mau
Dia kan kepengen sekali jadi paskibraka tuh. Saya tidak bisa bantu dia apa-apa, saya hanya bisa bantu dengan doa, dengan seperti itu saja. Ketika melihat Afril berdiri dengan begitu tegaknya tatapan ke depan di Istana Merdeka berkat kompor yang ibu jual, ibu nonton kan? Nonton di TV tetangga. Bilang apa dalam hati? Nonton di TV tetangga. Bilang apa dalam hati? Saya bangga sekali. Afril lihat mama. Ibu dan anak dua-duanya sama-sama berjuang. Afril mau bilang apa sama mama? Terima kasih sudah jadi tulang punggung. Dilihat mamanya. Boleh dipeluk saya. Nah, lagi. Ini sebuah cita-cita, sebuah mimpi. Dan seorang ibu yang berusaha untuk mewujudkan mimpi anaknya. Tidak memiliki apa-apa bukan berarti tidak berbuat apa-apa. Ibu Rima dari BPIB sebagai wakil kepala BPIB, kami paham bahwa BPIB menjaga ideologi Pancasila termasuk memfasilitasi semuanya. Tapi kenapa bisa sampai terlewatkan satu tes itu? Iya, jadi kami jelaskan bahwa setelah melalui berbagai tes, setelah di provinsi itu tidak semuanya melakukan medical check up. Baik. Karena kami paham biaya medical check up itu kan mahal ya. Nah, sehingga mereka yang memang masuk dalam 3 peringkat tertinggi itulah yang dikirim oleh daerah untuk mengikuti medical check up. Jadi biayanya sebetulnya ditanggung semua oleh pemerintah daerah. Nah, dalam kasus Afril ini ada satu tes yang terlewat. Terlewat karena? Saya tidak tahu, mungkin pada saat proses administrasinya di daerah Berarti ada miss administrasi. ada yang miss untuk bahwa ini juga harus dites gitu. Jadi kan ada banyak sekali, ditesnya sangat lengkap medical check up-nya. Nah, ada satu item yang tadi harusnya dites juga. Nah, ini karena terlewat, nah sehingga mereka harus tes susulan. Nah, tapi karena tadi Afril malu katanya ya, nggak mau ngomong ya kan. Kalau ngomong kan sebetulnya dari pemerintah daerah itu memfasilitasi semua, membantu pasti. Itu ya inilah Indonesia ya. Jadi maksudnya ingin berusaha untuk ya udah kita penuhi dulu sendiri, sungkan itu. Nah, jadi berusaha memenuhi sendiri dulu. Tadi kan Afril bilang kan 100.000 Afril bisa gitu ya, berapa? Nah, 125.000. 175.000 gitu. Jadi sungkan untuk datang ke pemerintah daerahnya bahwa ini belum dites yang ini, seperti itu. Jadi mereka berusaha dengan segenap kekuatan yang ada untuk memenuhi itu dulu, seperti itu. Luar biasa. Afril, kamu tuh usia berapa? Baru 18 tahun. Oh, Masya Allah, 18 tahun. Kisah. Baru kemarin ulang tahun. Oh, selamat ulang tahun Afril. Selamat ulang tahun. Tanggal berapa? 20. 20. Iya. Bareng kan sama kakaknya birthday-nya. Oh, Afril cita-citanya menjadi apa? Cita-citanya mau jadi apa? Kalau saya, cita-cita saya jadi seorang perwira muda, polisi atau tentara. TNI atau Polri? Baik, April, semoga cita-cita kamu menjadi TNI atau Polri bisa terlaksana, bisa diwujudkan. Amin, amin. Ibu, terima kasih banyak perjuangan Ibu, luar terima biasa kasih ya, menjual sayang. kompor yang pada akhirnya ini membakar api semangat sang putra. Kita akan balik saat lagi tetap di Pagi Hari. Kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Pagi-pagi ambiar geger. Pagi-pagi Ambiar Geger. Terima kasih untuk bintang tamu hari ini, Koko Terima kasih, Ruben Kak Onsu. Ruben. Terima kasih, selamat ulang tahun, sehat selalu. Iya. Diving terus. Mas Gio, terima Mama. kasih. Mudah-mudahan segera dapat jodoh ya. Amin. Amin.
Amal, terima kasih Afril dan Mama juga April, Mama April, terima dan kasih. juga April, terima Ibu kasih. Rima, terima kasih. Salam buat teman-teman keluarga besar di BPIP. Sehat selalu untuk menjaga ideologi Pancasila ya. April dan juga Mama, terima kasih mengajarkan kita selalu ini hubungan ibu dan juga anak, di mana sang ibu selalu berusaha untuk mendorong dan juga menjaga anaknya untuk selalu berdiri tegak walau sang ibu harus berjalan bertati-tati. Kita kembali lagi besok.